Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Sahabat Pun TV, dan di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti LCD pada handphone Vivo V9. Jadi handphone ini adalah kerusakannya daripada LCD dan kondisinya udah seperti itu. Dan ini adalah alat-alat yang akan saya gunakan nanti. Ada obeng bunga dan obeng plus dan alat vakum untuk mengangkat. Dan ini adalah LCD-nya sendiri. Dan nanti bisa dicari di kolom deskripsi ya, dimana tempat saya membeli. Pertama-tama kita lepas terlebih dahulu SIM tray-nya menggunakan alat seperti itu. Kita angkat terlebih dahulu SIM tray-nya. Bila sudah terangkat, kita lepas terlebih dahulu baut 2 di bagian bawah menggunakan obeng bunga. Kita lepas keduanya, kanan dan kiri. Setelah itu kita lepas back covernya. Di sini saya menggunakan ibu jari. Bagi teman-teman yang nggak bisa menggunakan juga bisa menggunakan alat ya. Tapi di sini saya menggunakan ibu jari saja. Kita sisir pelan-pelan. Kita renggangkan terlebih dahulu secara merata bagian kanan, kiri, atas dan bawah. Dan jangan diangkat terlebih dahulu ya, dikarenakan di bagian tersebut ada fingerprint yang menempel di bagian back cover. Dikhawatirkan kalau kita gegabah mengangkatnya, fleksibel di back cover akan tersangkut dan pastinya akan robek ya. Kita renggangkan secara pelan-pelan seperti ini. Jadi itu sudah nampak kelihatan ada fleksibel, yaitu fleksibel fingerprint. Jadi seperti itu. Itu kalau kita gegabah dengan cara kita angkat pasti bakal sobek fleksibel fingerprintnya. Jadi di sini akan saya lepas terlebih dahulu penutup konektor pada fingerprintnya. Akan saya lepas terlebih dahulu. Bila sudah terlepas, dan ini adalah penutup konektor fingerprint, dan akan saya lepas terlebih dahulu konektor fleksibel fingerprintnya. Jadi seperti ini bentuk pada back cover atau penutup belakang pada handphone Vivo V9. Bila penutup belakang sudah terlepas, di sini akan saya melanjutkan menutup atau membuka penutup mesin. Kita lepas terlebih dahulu baut-bautnya menggunakan obeng plus. Bila baut-baut sudah kita lepas semua, penutup mesin bisa kita angkat dengan cara seperti ini. Dan cukup gampang ya, karena penutup mesin ini sepertinya hanya cuma nempel saja dan tidak ada kunciannya. Di sini akan saya lepas terlebih dahulu konektor baterainya. Dan bila mana konektor baterai sudah terlepas, akan saya lanjutkan melepas konektor volume dan on off, fleksibel maksudnya. Setelah itu kita lepas baterainya dengan cara menarik plastik yang warna hijau tersebut. Di sebelah sisi menarik, di sebelah sisi kita memegang bagian handphonenya. Kita tarik seperti itu. Dan nampaknya baterai sudah terlepas. Bagi teman-teman yang mengalami baterainya bengkok, tidak usah khawatir dikarenakan nanti bisa diluruskan kembali. Setelah itu kita lepas konektor fleksibel LCD ya. Kita lepas terlebih dahulu. Dan setelah itu kita lepas LCD-nya. Dan di sini LCD-nya sudah sedikit terangkat, sudah ada sedikit renggang. Bila mana teman-teman yang mengalami masih terlalu rapat LCD-nya, bisa menggunakan hair dryer ataupun setrika. Bagi teman-teman yang teknisi pemula bisa menggunakan juga solder wap, juga bisa digunakan untuk memanaskan. Dan di sini akan saya coba terlebih dahulu, kita angkat terlebih dahulu LCD-nya. Kita angkat pelan-pelan. Dan ini nampaknya LCD sudah terangkat ya, tinggal melepas fleksibel di bagian dalamnya. Ini proses pelepasan. Jadi seperti ini bentuk daripada LCD pada handphone Vivo V9. Dan jangan lupa dilepas saringannya itu harus dilepas, dan jangan lupa dipasang kembali, dikarenakan nanti kalau nggak kita pasang akan kelihatan cowong ya pada bagian LCD bagian atas. Setelah itu, bila mana LCD sudah terlepas, saya akan melanjutkan membersihkan framenya dari sisa bekas-bekas lemnya. Pastikan sisa bekas-bekas lem benar-benar bersih
supaya LCD nanti biar bisa merekat dengan baik pada framenya. Di sudut demi sudut pastikan apakah masih ada lem-lem yang menempel. Bila mana masih ada lem-lem yang menempel, pastikan dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Seperti diketahui, dikarenakan framenya untuk tipe handphone VV9 ini sangat tipis banget ya. Bila mana framenya tidak bersih, otomatis LCD tidak bisa menempel dengan baik. Dan di kali ini saya akan mencoba mengupas segelnya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang belum mencoba, jangan sesekali-sekali melepas segelnya terlebih dahulu. Jadi pastikan terlebih dahulu dicoba, dites terlebih dahulu, diketik abjad, diketik angka. Kalau memang sudah normal baru bisa dikelupas. Bila segelnya sudah dikelupas, di sini akan saya lanjutkan melepas plastik di bagian belakang LCD. Jadi dikhawatirkan bagi teman-teman yang belanja via online atau via all shop, pastikan terlebih dahulu LCD dites terlebih dahulu baru dibuka segelnya ya. Berhubung ini LCD sudah saya tes dan sudah saya pastikan normal, makanya saya memberanikan diri untuk melepas segelnya. Soalnya nanti kalau memang segelnya sudah terrobek, tidak bisa dikembalikan ke penjualnya lagi. Dan di sini akan saya lepas plastik di bagian penutup LCD bagian depan juga saya lepas. Dan yang seperti yang sudah saya bilang, jangan sampai lupa memasang kembali saringan depan bagian depan ini. Kalau dia dipasang kelihatan cowong dan mengakibatkan cepat kotor di bagian kamera. Di sini saya menggunakan double tip ya, double tip yang bening. Ini fungsinya supaya LCD biar bisa menempel dengan sempurna. Dikarenakan frame pada handphone V9 ini sangat tipis, jadi biar lebih merekat dan LCD tidak rentan lepas kembali. Dan di sini saya menggunakan lem T7000 yang warna hitam, dan akan saya berikan lem pada framenya terlebih dahulu. Kita berikan lem secara merata, tidak usah banyak-banyak, yang penting merata ya. Dikarenakan kalau terlalu banyak-banyak nanti dikhawatirkan bakal meluber dan membuat pemasangannya kurang begitu rapi ya. Kita berikan lemnya. Di bagian sebelah sudah, dan bagian atas di bagian kamera itu jangan sampai mengenai sensor ya, dikarenakan di situ ada sensor. Jangan mengenai sensor dan jangan juga sampai mengenai bagian kamera. Baik, di sini sekarang akan saya lanjutkan memberikan lem pada LCD-nya. Kalau di LCD ini pemberian lemnya lebih sedikit gampang daripada di frame-nya. Kita berikan lem secara merata juga, dan jangan terlalu banyak-banyak. Pastikan benar-benar lem posisinya merata ya, dan pastikan jangan juga terkena bagian kamera dan bagian sensor. Harus hati-hati. Jadi seperti ini. Setelah itu kita pasang LCD-nya. Dan di sini saya akan memasang di bagian bawah terlebih dahulu, dikarenakan fleksibelnya berada di bagian bawah. Saya paskan terlebih dahulu. Tidak usah dipaksa, tapi kita harus mengikuti bagian frame-nya saja. Nggak usah khawatir, dikarenakan memang LCD ini sudah didesain sedemikian rupa mengikuti frame ya. Jadi kita paskan saja. Dan jangan dipaksa ditekan terlalu keras. Dikhawatirkan nanti pecah jadinya. Dan ini sudah kelihatan seperti saya sudah terpasang, dan di sini akan saya rekatkan dengan cara menekan secara halus sambil kita bersihkan lem-lemnya bila mana ada yang meluber keluar. Jadi bila mana masih posisi basah seperti ini, lem lebih gampang kita singkirkan. Kita tekan pelan-pelan.
Kita tekan pelan-pelan sampai benar-benar LCD seperti sudah menempel secara merata. Dan di sini saya akan lanjutkan memasang konektor fleksibel LCD-nya. Kita pasang terlebih dahulu. Dan setelah itu akan saya posisikan dengan sempurna dan diikutin dengan memasang baterainya. Dan kondisinya ini LCD masih keadaan basah lemnya ya, jadi proses pemasangan tetap saya lanjutkan. Dan ini akan saya pasang konektor baterainya dan konektor on off nya, jangan sampai lupa. Coba di sini akan saya nyalakan terlebih dahulu apakah sudah nyala, dan disitu sudah kelihatan Vivo ya. Sambil menunggu proses booting, di sini akan saya lanjutkan dengan memasang penutup mesin, dan jangan lupa dipasang baut-bautnya juga. Pastikan baut-bautnya terpasang semua ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan untuk panjangnya baut ini sepertinya sama semua, jadi aman, bisa dipasang di posisi manapun. Kadang-kala ada yang handphone itu panjang pendeknya itu berbeda, posisinya berbeda. Kalau kita nggak teliti, begitu kita baut, tak taunya cek-cek LCD-nya pecah. Dan ini saya akan tes, saya tes terlebih dahulu, maksud saya akan saya pastikan apakah sudah berfungsi LCD-nya. Dan sepertinya sudah berfungsi, dan di sini saya akan lanjutkan memasang penutup belakang. Dan jangan lupa dipasang terlebih dahulu konektor fingerprint-nya terlebih dahulu. Sudah dipasang kembali penutup konektor fingerprint-nya. Setelah itu kita pasang kembali penutup bagian belakang, dan hati-hati menutupnya jangan terlalu keras, kita cari selanya saja terlebih dahulu, dikarenakan LCD-nya ini habis diganti ya. Nanti kalau kita gegabah masangnya, kita akan terlalu keras mengakibatkan LCD jadi bermasalah, mungkin touchscreen-nya ngacau atau touchscreen-nya nggak bisa digunakan, bahkan bisa jadi blank, dan lebih parah bisa pecah. Di sini akan saya lanjutkan memasang bautnya kembali menggunakan lobeng bunga. Dan di sini saya mencoba menggunakan obeng yang punyanya iPhone, ternyata kekecilan ya, jadi ada sendiri obengnya. Dan di sini akan saya lanjutkan memasang SIM tray-nya. Dan di sini saya akan melakukan proses perekatan biar lebih merekat LCD pada frame menggunakan isolasi seperti ini. Kenapa saya menggunakan isolasi seperti ini? Lebih praktis dan handphone akan langsung bisa digunakan, jadi tidak mempengaruhi kinerja pemakaian nantinya. Beda bila mana menggunakan karet ya, kita harus menunggu terlebih dahulu. Dan di sini akan saya berikan isolasi di kanan kiri, atas bawah secara merata. Jadi mungkin cukup sekian ya tutorial dari sahabat Pon TV cara mengganti LCD pada handphone Vivo V9. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.